Bagaimana? Sudah mengerti tentang reaksi perletakan? Apabila sudah mengerti, kita masuk ke perhitungan gaya batang dengan metode titik buhul. Ingat, syarat dari metode titik buhul yang pertama adalah asumsikan semua adalah batang tarik. Artinya apa? Menjauhi titik. Asumsikan semua batang adalah batang tarik, artinya menjauhi titik. Yang kedua, metode titik buhul baru bisa diselesaikan apabila maksimum 2 batang yang belum diketahui. Maksimum 2 batang yang belum diketahui. Perhatikan contoh soal ini. Di contoh soal ini ada titik A, titik C, titik D, titik E, titik B, titik F, titik G, dan titik H. Ada 8 titik. Sekarang, titik mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Syarat pertama, maksimum 2 batang yang belum diketahui. Apabila kita mulai dari titik D, ada batang 2, batang 10, batang 11, 12, dan 3 yang belum diketahui. Ada 5 batang yang belum diketahui. Sehingga jangan memulai di titik D. Kalau kita mau memulai di titik F, ada batang 5, batang 9, batang 10, dan batang 6 belum diketahui. Jangan memulai di titik F. Kalau kita memulai di titik E, ada 1, 2, 3 batang yang belum diketahui. Tidak bisa diselesaikan dengan titik buhul. Maksimum 2 batang yang belum diketahui. Sehingga kita bisa memulai di titik A. Kenapa? Karena yang belum diketahui adalah batang 1 dan batang 5. Jelas? Oke, karena kita masuk ke titik A, perhatikan gambar titik A. Titik A. Di titik A, ini titik A, ada VA, ada P1, ada VA sama dengan 2 kN, ada batang 1, ada batang 5. Oke, ada 2 batang yang belum diketahui, yaitu batang 1 dan batang 5. Asumsikan semua batang adalah batang tarik. Artinya apa? Menjauhi titik. Ini titik A. Batangnya diasumsikan batang tarik, berarti panahnya menjauhi. Berarti S1 arahnya ke sana. Semakin jauh dari titik. S5 arah panahnya ke sana, semakin jauh dari titik. Sini 30 derajat. Kita mulai dengan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx sama dengan 0, semua gaya batang yang bekerja pada sumbu X harus sama dengan 0. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ingat perjanjian vektor ya. Oke. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke kanan. S1 arahnya ke kanan. Plus S1. S5 karena tidak bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, kita uraikan ke sumbu X. Arah panahnya ke kanan. Berarti plus S5X. Sama dengan 0. Plus S1 plus S5 karena menjatuhi sudut 30 berarti cos 30 sama dengan 0. Bisa diselesaikan. Sigma Fy sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif. Perjanjian vektor ya. VA ke atas, P1 ke bawah, S5Y
plus S5 Y sama dengan 0. VA min P1 plus S5 menjauhi sudut 30 sin 30 sama dengan 0. Oke, dari titik A kita akan menemukan nilai S1 dan S5 seperti yang ada pada contoh. Oke, kita lanjut. Perhatikan soal. S1 dan S5 sudah diketahui. S1 dan S5 sudah diketahui. Ini sudah diketahui. Sekarang kita lanjut ke titik yang mana? Kalau kita lanjut ke titik F, itu ada S9, S10 dan S6 yang belum diketahui. Ada 3 batang yang belum diketahui. Tidak bisa kita selesaikan. Kalau kita lanjut ke titik C, S1 sudah diketahui, kita tinggal mencari S2 dan S9. Ada 2 batang belum diketahui. Berarti setelah titik A kita bisa lanjut ke titik C. Oke. Kita lanjut titik C. Titik C. S1, S2, dan S9. Perhatikan, asumsikan semua batang adalah batang tarik menjauhi titik. Menjauhi titik. Menjauhi titik. Menjauhi titik. Sigma Fx sama dengan 0. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Min S1 plus S2 sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Ke atas positif, ke bawah negatif. S9 sama dengan 0. Oke. Untuk titik selanjutnya berlaku hal yang sama. Sekali lagi yang perlu diingat adalah 1. Maksimum 2 batang yang belum diketahui. Yang kedua, asumsikan semua batang adalah batang tarik. Jika hasil yang diperoleh bernilai negatif, berarti asumsi kita salah. Asumsi kita yang batang tarik itu salah. Jika bernilai hasil akhir dari batang bernilai negatif, berarti adalah batang tekan. Tapi jika hasil akhir batang bernilai positif, berarti adalah batang tarik. Seperti S1, S2 itu bernilai positif, berarti batang tarik. Sedangkan S5, S6, S7 atau S8 bernilai negatif, berarti batangnya adalah batang tekan. Demikian. Hal ini akan dilakukan berulang sampai dengan titik terakhir, atau kita akan memiliki 8 kali perhitungan yang sama dan berulang. Demikian materi titik buhul. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada materi yang sudah diupload di BLP pertemuan 9 dan 10. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.